Pernahkah kamu merasa hidup sudah dijalani dengan sungguh-sungguh, bekerja keras, berdoa, dan berusaha jujur, namun rezeki terasa seret, seolah ada yang menahannya? Lebih aneh lagi, saat orang lain tampak mudah mendapatkan peluang, justru kamu seperti berjalan di tempat. Banyak yang tidak sadar, khususnya pemilik weton pon, bahwa ada satu fase penting sebelum Ramadan yang sering diabaikan. Padahal, menurut tradisi turun-temurun, fase inilah yang menjadi kunci pembuka rezeki besar jika dilakukan dengan cara yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, ruang berbagi kisah dan pengetahuan yang mengangkat nilai spiritual, tradisi leluhur, serta pelajaran hidup yang sering terlupakan. Channel ini dibuat sebagai pengingat bahwa setiap orang memiliki jalan rezekinya masing-masing. Jika kamu merasa konten seperti ini bermanfaat, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, memberi like, serta menuliskan pendapatmu di kolom komentar. Dukungan kecilmu sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan memberi manfaat lebih luas. Weton pon dalam perhitungan tradisi Jawa bukan sekedar penanda hari lahir, melainkan gambaran karakter, pola rezeki, dan irama kehidupan seseorang. Mereka yang lahir pada weton pon umumnya dianugerahi watak pekerja keras, tekun, dan memiliki tanggung jawab besar terhadap hidupnya sendiri maupun orang di sekitarnya. Namun di balik ketekunan itu, sering tersimpan satu ujian yang berulang. Rezeki datang perlahan, tidak instan, dan kadang terasa berat meski usaha sudah maksimal. Banyak pemilik weton pon yang sejak muda sudah terbiasa berjuang. Mereka jarang mendapatkan kemudahan tanpa usaha, seolah hidup menuntut mereka untuk belajar bersabar lebih dalam dibandingkan orang lain. Inilah sebabnya weton pon sering disebut sebagai weton penguat mental, karena melalui proses jatuh bangun inilah kedewasaan batin mereka dibentuk. Sayangnya, tidak sedikit yang akhirnya merasa lelah secara batin dan mulai mempertanyakan keadilan hidup. Dalam pandangan leluhur, kondisi ini bukanlah kutukan, melainkan tanda bahwa energi kehidupan weton pon perlu diselaraskan secara berkala. Ketika keseimbangan antara niat, usaha, dan sikap batin terganggu, rezeki seakan tertahan meski pintu-pintu peluang sebenarnya ada di sekitar. Oleh karena itu, orang dengan weton pon dianjurkan untuk lebih peka terhadap waktu-waktu tertentu yang memiliki kekuatan spiritual. Salah satunya menjelang bulan Ramadan. Menjelang Ramadan, secara alamiah manusia diajak untuk memperlambat langkah, merenung, dan membersihkan niat. Bagi weton pon, fase ini ibarat cermin besar untuk melihat kembali perjalanan hidupnya. Apakah selama ini usaha sudah dibarengi keikhlasan? Apakah kerja keras masih disertai rasa syukur, atau justru dipenuhi keluhan yang tidak disadari? Makna weton pon sejatinya mengajarkan satu hal penting. Rezeki bukan hanya soal hasil, tetapi tentang kesiapan batin dalam menerimanya. Ketika seseorang mampu berdamai dengan proses, menata ulang niat, dan menjaga keseimbangan hidup, maka aliran rezeki perlahan akan menemukan jalannya sendiri. Inilah fondasi utama yang harus dipahami sebelum melangkah ke ritual dan persiapan berikutnya. Menjelang bulan Ramadan bukanlah sekadar pergantian waktu dalam kalender, melainkan fase peralihan besar dalam kehidupan batin manusia. Pada masa ini, suasana alam, emosi, dan kesadaran perlahan berubah. Banyak orang merasakannya tanpa sadar. Hati lebih mudah tersentuh, pikiran lebih reflektif, dan keinginan untuk memperbaiki diri muncul secara alami. Dalam tradisi lama, fase ini diyakini sebagai masa penyesuaian energi, ketika beban-beban lama mulai terangkat dan ruang baru terbuka. Bagi pemilik weton pon, waktu sebelum Ramadan memiliki makna yang jauh lebih dalam. Weton ini dikenal sensitif terhadap perubahan suasana batin.
Jika fase menjelang Ramadan dilewati begitu saja, tanpa persiapan niat dan sikap hidup, maka peluang besar yang seharusnya datang bisa terlewat tanpa disadari. Inilah sebabnya banyak orang merasa heran, mengapa setelah Ramadan hidup orang lain tampak lebih ringan dan rezekinya lancar, sementara dirinya tetap stagnan. Menurut pemahaman leluhur, sebelum Ramadan adalah masa membersihkan jalur. Jalur yang dimaksud bukan hanya hubungan dengan Sang Pencipta, tetapi juga hubungan dengan diri sendiri dan sesama manusia. Boton Pon sering memendam rasa kecewa, lelah, dan beban pikiran yang tidak pernah benar-benar dilepaskan. Beban inilah yang tanpa disadari menjadi penghalang aliran rezeki. Pada fase ini, setiap niat memiliki bobot yang lebih kuat. Sikap sederhana seperti menahan amarah, memperbaiki ucapan, dan mengurangi keluhan diyakini mampu membuka lapisan demi lapisan penghalang batin. Itulah mengapa persiapan sebelum Ramadan tidak dianjurkan dilakukan secara terburu-buru, melainkan dengan kesadaran penuh dan ketenangan hati. Waktu sebelum Ramadan juga dianggap sebagai saat yang tepat untuk menata ulang tujuan hidup. Banyak pemilik Weton Pon bekerja keras tanpa pernah bertanya pada diri sendiri untuk apa semua itu dijalani. Ketika tujuan menjadi kabur, rezeki pun kehilangan arah. Melalui fase ini, seseorang diajak untuk menyelaraskan kembali antara usaha lahir dan kesiapan batin. Dengan memahami pentingnya waktu sebelum Ramadan, Weton Pon tidak lagi memandangnya sebagai masa biasa. Justru disinilah fondasi perubahan dibangun, bukan dengan ritual besar yang rumit, tetapi dengan kesadaran kecil yang dilakukan secara konsisten. Dari sinilah aliran rezeki perlahan mulai menemukan jalannya. Ketika mendengar kata ritual, banyak orang langsung membayangkan sesuatu yang rumit, penuh syarat, bahkan terkesan mistis. Padahal, ritual yang dimaksud dalam tradisi Weton Pon sebelum Ramadan justru sangat sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kesederhanaan inilah yang sering membuatnya diremehkan, dianggap tidak penting, atau bahkan diabaikan sama sekali. Inti dari ritual ini bukanlah pada gerakan atau benda tertentu, melainkan pada penataan niat dan sikap batin. Langkah pertama yang dianjurkan adalah meluangkan waktu untuk diam dan merenung. Bukan sekedar berpikir, tetapi benar-benar menghadirkan kejujuran pada diri sendiri. Mengakui kelelahan, kekecewaan, dan harapan yang selama ini terpendam. Banyak pemilik Weton Pon terbiasa kuat di luar, namun memendam banyak beban di dalam. Langkah berikutnya adalah membersihkan hubungan dengan sesama. Dalam tradisi lama, diyakini bahwa rezeki sering tertahan bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena adanya ganjalan dalam hubungan sosial. Entah itu kata-kata yang pernah menyakiti, janji yang terabaikan, atau rasa iri yang tidak disadari. Ritual ini mendorong Weton Pon untuk memperbaiki sikap, meminta maaf jika perlu, dan memaafkan tanpa menunggu diminta. Sedekah menjadi bagian penting dari ritual ini, namun dengan cara yang sangat sederhana dan tidak perlu diketahui orang lain. Bahkan sedekah kecil yang dilakukan dengan niat tulus dipercaya memiliki daya pembersih yang besar. Bukan nominalnya yang menjadi penentu, melainkan keikhlasan di baliknya. Inilah mengapa sedekah diam-diam sering disebut sebagai kunci pembuka rezeki yang paling halus namun kuat. Selain itu, menjaga ucapan dan mengurangi keluhan juga menjadi bagian dari ritual yang sering diabaikan. Banyak orang tidak sadar bahwa keluhan yang terus diulang membentuk pola batin negatif. Bagi Weton Pon, pola ini sangat berpengaruh terhadap aliran rezeki. Dengan menahan diri dari mengeluh dan menggantikan dengan rasa syukur, jalur batin perlahan menjadi lebih lapang. Ritual ini tidak dilakukan dalam satu malam lalu selesai. Ia dijalani selama beberapa hari menjelang Ramadan dengan konsistensi dan kesadaran penuh. Justru karena kesederhanaannya, ritual ini menuntut kejujuran dan kesabaran.
dan disitulah kekuatannya berada. Banyak yang merasakan perubahan bukan dalam bentuk uang tiba-tiba, melainkan ketenangan batin, peluang baru, dan kemudahan yang datang secara perlahan namun nyata. Banyak orang baru percaya setelah melihat perubahan nyata, bukan sekedar mendengar nasihat. Kisah ini datang dari seseorang dengan weton pon yang selama bertahun-tahun hidup dalam kondisi pas-pasan. Ia bekerja keras, berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, namun hasilnya selalu terasa cukup untuk bertahan, tidak pernah benar-benar berkembang. Setiap menjelang Ramadan, harapannya selalu sama. Semoga tahun ini hidup lebih ringan. Namun harapan itu sering berakhir menjadi kekecewaan yang berulang. Suatu ketika, ia mulai mendengar tentang pentingnya persiapan batin sebelum Ramadan. Bukan ritual besar, bukan pula amalan yang rumit. Awalnya ia ragu. Baginya hidup sudah cukup berat tanpa harus memikirkan hal-hal yang dianggap tidak terlihat hasilnya. Namun karena lelah dengan keadaan yang stagnan, ia mencoba menjalani ritual sederhana itu dengan niat yang jujur. Ia memulainya dengan memperbaiki sikap, mengurangi keluhan, menahan amarah, dan mulai berdamai dengan masa lalu yang selama ini ia sesali. Ia juga mulai bersedekah kecil secara diam-diam, tanpa berharap balasan apapun. Tidak ada perubahan drastis di hari-hari awal. Hidupnya masih sama, pekerjaannya masih itu-itu saja. Namun satu hal mulai ia rasakan, hatinya lebih tenang. Memasuki Ramadan, perubahan kecil mulai terlihat. Hubungan dengan orang-orang di sekitarnya membaik. Ia lebih dipercaya, lebih didengar. Dari situ peluang mulai muncul perlahan. Tawaran kerja tambahan datang, usaha kecil yang sempat ia tinggalkan kembali berjalan, dan rizki yang dulu terasa sempit, kini terasa cukup, bahkan mulai berlebih. Bukan karena ia tiba-tiba kaya, tetapi karena hidupnya terasa lebih mengalir. Yang paling ia sadari adalah bahwa perubahan rizki selalu diawali dari perubahan batin. Saat hatinya tidak lagi penuh keluhan dan kecewa, pikirannya menjadi jernih. Keputusan-keputusan yang ia ambil pun lebih tepat. Ia tidak lagi memaksa keadaan, melainkan mengikuti alur dengan kesadaran penuh. Kisah ini bukan tentang keajaiban instan, melainkan tentang proses. Banyak pemilik weton pon mengalami hal serupa. Perubahan kecil yang konsisten membawa dampak besar dalam jangka panjang. Rizki datang bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga ketenangan, kepercayaan diri, dan rasa cukup. Dan dari sanalah, kehidupan mulai benar-benar berubah. Setelah memahami makna waktu, niat, dan ritual sederhana sebelum Ramadan, ada satu hal penting yang tidak boleh diabaikan oleh pemilik weton pon. Kesalahan-kesalahan kecil yang tanpa disadari justru menutup aliran rezeki. Kesalahan ini sering dianggap sepele, padahal dampaknya bisa berlangsung lama dan berulang dari tahun ke tahun. Kesalahan pertama adalah berharap hasil instan. Banyak orang melakukan persiapan batin dengan ekspektasi berlebihan, seolah rezeki harus langsung berubah dalam hitungan hari. Ketika hasil tidak segera terlihat, rasa kecewa muncul dan niat mulai goyah. Padahal weton pon dikenal sebagai weton proses. Perubahan bagi weton ini hampir selalu berjalan perlahan, namun jika dijalani dengan sabar, hasilnya justru lebih kokoh dan bertahan lama. Kesalahan kedua adalah menjalani ritual tanpa keikhlasan. Ada yang bersedekah sambil menghitung balasan, ada pula yang memperbaiki sikap hanya untuk sementara. Sikap seperti ini menciptakan ketegangan batin yang halus. Dalam tradisi lama, ketegangan inilah yang dipercaya menghambat aliran rezeki. Rezeki tidak menyukai hati yang penuh tuntutan.
Kesalahan berikutnya adalah tetap memelihara keluhan dan prasangka buruk. Weton Pon sering menyimpan luka lama yang tidak pernah benar-benar diselesaikan. Luka ini muncul dalam bentuk keluhan, sindiran, atau rasa iri yang tidak disadari. Jika hal ini terus dipelihara, sebaik apapun persiapan sebelum Ramadan akan terasa berat dan tidak memberi dampak maksimal. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah membandingkan diri dengan orang lain. Ketika melihat rezeki orang lain mengalir deras, Weton Pon mudah merasa tertinggal. Padahal setiap orang memiliki jalur rezekinya sendiri. Perbandingan inilah yang mengikis rasa syukur dan membuat batin kembali sempit. Kesalahan terakhir adalah berhenti di tengah jalan. Banyak yang memulai dengan semangat, namun berhenti saat ujian kecil datang. Padahal justru di titik itulah perubahan sedang dibentuk. Bagi Weton Pon, konsistensi adalah kunci utama. Ketika niat dijaga, sikap diperbaiki, dan proses dijalani tanpa paksaan, rezeki akan menemukan jalannya sendiri. Bab ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan bukan terletak pada ritualnya, melainkan pada sikap batin yang menyertainya. Dan dengan memahami kesalahan-kesalahan ini, Weton Pon dapat melangkah ke fase berikutnya dengan lebih bijak dan siap menerima keberkahan yang datang. Pada akhirnya, rizki yang mengalir deras bukan semata tentang jumlah harta yang dimiliki, tetapi tentang ketenangan hati, kejernihan niat, dan keberkahan dalam menjalani hidup. Bagi pemilik Weton Pon, perjalanan menuju ke lapangan rizki adalah proses pendewasaan batin, belajar bersabar, ikhlas, dan konsisten memperbaiki diri. Ramadan bukan hanya bulan ibadah, tetapi juga momentum untuk memulai hidup dengan arah yang lebih jernih dan seimbang. Semoga kisah dan pembahasan dalam video ini dapat menjadi pengingat bahwa perubahan besar selalu berawal dari langkah kecil yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan membagikan video ini kepada orang-orang terdekat agar manfaatnya semakin luas. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua senantiasa diberi kelapangan rizki dan ketenangan hidup.